Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai sosok Mustafa, pelaku penembakan di kantor pusat MUI, sudah tersambung bersama kami pemirsa dengan Kapolres Pesawaran Lampung, AKBP Pratomo Widodo, serta tetangga pelaku Hayatul. Sekarang saya mau ke Kapolres Pesawaran terlebih dahulu. Pak Kapolres, ini informasinya hari ini dilakukan penggeledahan di rumah pelaku bernama Mustafa ini. Apa hasil penggeledahannya, Pak? Baik, dapat kami sampaikan beberapa saat yang lalu telah selesai dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya dan dibantu oleh penyidik dari Polres Pesawaran serta didampingi oleh aparat pemerintah setempat. Untuk penggeledahan dapat kami sampaikan dari hasil penggeledahan, yaitu ada beberapa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, Mbak. Di antaranya ada dokumen, kemudian alat-alat komunikasi, serta ada beberapa obat-obatan ya, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Ya, Demikian, Mbak. dari temuan-temuan tersebut, Pak Kapolres, apakah ini sudah bisa mengindikasikan sesuatu mungkin dari perilaku pelaku sendiri atau jejaknya selama ini seperti apa? Ya, dapat saya sampaikan. Jadi saat ini penyidik baik itu di Polda Metro Jaya maupun dari Polres Jakarta Pusat itu tentunya masih mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen, data-data, barang bukti yang lain untuk nantinya tentunya akan diverifikasi dan nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kesimpulan hasil penyidikan tersebut, Mbak. Demikian. Ya, tadi Anda menyebutkan ada obat-obatan dan juga dokumen lain yang kemudian diamankan dari kediaman pelaku Mustafa ini. Pak Kapolres, kemudian apakah berdasarkan pendalaman pihak kepolisian ditemukan pelaku ini mengidap suatu penyakit atau seperti apa pendalaman dari pihak kepolisian? Jadi tahun 2016 yang bersangkutan itu pernah melakukan tindak pidana, yaitu memecah kaca kantor DPRD Provinsi Lampung dalam kaitannya yang bersangkutan ingin diakui sebagai wakil nabi. Jadi berdasarkan informasi dari keluarga atau tetangga terdekat, pelaku ini mempunyai semacam gangguan psikologis terkait dengan bahwa dia mengaku sebagai wakil nabi. Begitu, Mbak. Dokumen-dokumen yang diamankan oleh pihak kepolisian ini berisikan apa, Pak Kapolres? Tolong diulangi, Mbak. Dokumen-dokumen yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian ini berisikan apa, Pak, informasinya? Barang yang diamankan, maksudnya yang tadi dilakukan penggeledahan? Dokumen-dokumennya juga, Pak Kapolres. Baik, dapat saya sampaikan bahwasanya penyidik saat ini juga akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi, ya, di antaranya yaitu keluarga daripada pelaku, kemudian tetangga pelaku yang dekat dengan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan daripada bagaimana perilaku pelaku tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Baik, kita juga coba ingin berbincang dengan tetangga dari pelaku. Ada Pak Hayatul di sini. Selamat siang, Pak Hayatul. Kalau selama ini sebagai tetangga mengenal sosok Mustafa ini seperti apa, Pak, yang diketahui? Ya, Pak Mustafa ini yang kita kenal di masyarakatnya baik dan nggak neko-neko orangnya. Ya bermasyarakat dengan baik, dan Mbak nggak ada yang mencurigakan. Profesinya dikenal sebagai apa sih, Pak? Kebun kakao. Bekerja di kebun kakao. Iya. Oke. Nah, selama ini, selama hidup bertetangga, hampir tidak pernah terlihat ada tindakan-tindakan yang mencurigakan atau kemudian mengancam atau tindakan yang berbeda. Tidak sama sekali, bahkan
tidak tahu sama sekali dia berangkat ke Jakarta, misinya seperti ini, tidak tahu sama sekali, Mbak. Tahu-tahu jam 11:30 kemarin, udah ngeliat di YouTube terjadilah peristiwa seperti ini. Kalau dari tetangga melihat keseharian dari pelaku ini, apakah memang ada yang berbeda dari sisi psikologisnya, Pak Hayatul? Tidak, Mbak. Tidak ada yang berbeda. Seperti manusia normal biasa. Tapi setiap tahun dia ini untuk mengenalkan dirinya ke masyarakat Indonesia ini sebagai wakil Nabi setiap tahun dari 2018 sampai sekarang. Setiap tahun memperkenalkan diri ini ke masyarakat, misalnya di momen-momen pertemuankah atau seperti apa yang disampaikan sih Pak Hayatul? Nggak ada momen-momen di masyarakat, nggak ada memperkenalkan dirinya. Tapi dia ini dikasih dikasih bahwa dia ini untuk menuntaskan menjadi wakil Nabi gitu. Tapi di masyarakat nggak ada, Mbak, untuk mengajak, mengikut, tidak ada sama sekali. Respon dari tetangga lain dengan adanya pelaku yang kerap memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Nabi, ini apa respon dari tetangga di sana? Ya, responnya kaget bahwa pemberitaan di YouTube seperti ini. Kaget melihat berita di YouTube seperti ini. Tetangga saya, bahkan tetangga yang lain, dan masyarakat Sukajaya ini pada kaget semua, Mbak, karena tidak ada mencurigakan sekali bahwa dia ini akan seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Hayatul untuk informasinya mengenai profil dari Mustafa, pelaku kemarin penembakan di kantor MUI Pusat. Terima kasih juga Pak Kapolres atas informasinya. Kita tentu masih menunggu perkembangan terbaru dari penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas peristiwa ini. Terima kasih, selamat siang Bapak-Bapak, sehat selalu semuanya. Iya, usai jeda, Kenana dan juga pemirsa, tentu usai jeda kita masih akan menghadirkan informasi dialog yang gak kalah Soal menarik. pencarian jodoh. Pencarian jodoh siapa, Kenana? Nah, jodoh calon presiden yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo. Kira-kira siapa cawapresnya? Usai jeda kita akan temukan jawabannya, pemirsa.